Halo teman-teman, selamat datang di pembahasan pertama di materi pengenalan user interface pada Adobe Illustrator. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasan pertama di kelas Adobe Illustrator ini, saya akan membaginya menjadi beberapa materi dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. Untuk pembahasan pertama, kita akan belajar tentang pengenalan user interface pada Adobe Illustrator. Nah, untuk memulai kelas Adobe Illustrator ini, teman-teman sudah punya software Adobe-nya kan? Nah, kalau sudah punya, kita bisa buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi Adobe Illustrator kita. Mungkin sedikit berbeda dengan punya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menemukan ada create new dan open. Kita bisa membuat dokumen baru dengan create new ataupun memilih open untuk membuka dokumen yang sudah kita buat. Di sini kita pakai create new. Lalu muncul panel untuk tampilan membuat dokumen kita. Di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ada untuk mobile, web, print, film and video dan lain-lain. Kita bisa membuat customnya di sini. Untuk di atas ini kita bisa isi dengan nama dokumen kita. Nah, lalu di bawahnya ada width untuk lebarnya dan height untuk tingginya. Di sini kita bisa isikan dengan 1080 kali 1080. Lalu di kanannya ada untuk ukurannya, kita bisa pakai pixel, point, milimeter, sentimeter dan lain-lain. Di sini saya menggunakan pixel. Lalu ada untuk jumlah artboard yang bakal kita buat, kita bisa tentukan ingin membuat berapa artboard. Nah, di sini saya buat satu. Untuk bleednya bisa kosongkan aja. Lalu untuk color mode-nya kita pakai yang RGB color. Karena kalau yang pakai yang CMYK itu biasa digunakan untuk membuat desain untuk percetakan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat desain untuk percetakan bisa pakai yang CMYK. Sedangkan yang RGB color ini untuk desain yang akan ditampilkan di layar. Jadi di sini kita pakai RGB. Selanjutnya raster efeknya kita pakai yang 72 ppi. Karena kalau kita pakai yang 300, kita akan keberatan saat membuat desain. Lalu selanjutnya untuk preview mode-nya kita pakai yang default. Untuk more setting ini isinya bersama dengan custom yang di sini. Lalu kita bisa tekan create. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu dokumen. Dan ini adalah tampilan awal saat kita sudah membuat dokumen. Jadi yang kotak putih ini namanya artboard. Di sini tempat kita untuk membuat desain kita nanti. Nah, jadi di artboard ini nanti hasil desain yang akan kita tampilkan. Oke, pertama kita akan samakan dulu untuk workspace kita. Kita bisa pergi ke menu window lalu pilih workspace. Nah, di sini saya pakai painting. Kita bisa samakan supaya lebih gampang belajarnya. Sebetulnya bisa pakai yang esensial atau dan lain-lainnya. Tapi supaya lebih gampang kita samakan aja. Saya pakai painting di sini. Nah, di sebelah kiri ada tool-tool yang bisa kita gunakan dan akan kita bahas pada materi selanjutnya. Di sebelah kanan ada panel-panel yang bisa kita gunakan juga dan akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan beberapa tool aja di sini yang wajib diketahui saat pertama kali menggunakan Adobe Illustrator. Di bawah ini ada dua tool, hand tool dan zoom tool. Oke, kita akan bahas hand tool dulu. Nah, jadi hand tool ini fungsinya untuk menggerakkan artboardnya.
kita bisa menggunakan hand tool, bisa pakai yang di sebelah sini atau tekan H pada keyboard. Jadi fungsinya ini untuk menggerakkan artboard kita kemana aja. Atau untuk lebih gampangnya, kita bisa tekan dan tahan lama spasi pada keyboard. Nah, otomatis kursornya berubah menjadi bentuk tangan. Sekarang kita bisa menggerakkan artboard kita. Selanjutnya di sampingnya ada zoom tool, fungsinya untuk memperdekat dan memperjauh jarak pandang kita dengan artboard. Nah, jadi untuk zoom tool kita bisa memakainya di sebelah sini atau tekan Z pada keyboard. Atau untuk lebih gampangnya, kita bisa tekan dan tahan Alt pada keyboard, lalu mainkan scroll mouse. Yang di tengah-tengah mouse itu, kita bisa memaju atau mengundurkannya. Jadi kita bisa lebih gampang untuk membuat desain. Kita bisa tekan dan tahan spasi pada keyboard untuk menggerakkan artboardnya, lalu tekan dan tahan Alt, lalu geser scroll mouse-nya untuk zoom in dan zoom out-nya. Nah, akan jadi lebih gampang. Oke, kita kembali ke artboard ini ya. Nah, kalau misal teman-teman ingin mengubah ukuran artboardnya, misal tadi di awal teman-teman salah dalam membuat artboardnya, jadi teman-teman bisa pakai yang artboard tool atau tekan Shift plus O pada keyboard. Nah, di sini ada untuk width dan height-nya. Kita bisa ubah di sini mungkin 1920. Dia akan menjadi lebih panjang untuk lebarnya. Atau bisa dengan menarik secara manual seperti ini. Lalu di atas ini juga ada new artboard, kita bisa menambahkan artboardnya. Jadi otomatis artboard ini akan tercopy ke sebelahnya kalau kita menekan new artboard. Nah, dia akan membuat art baru sampai seterusnya. Atau kita juga bisa mengcopy artboardnya dengan menekan dan tahan Alt pada keyboard, lalu klik artboardnya dan geser kemana yang kita inginkan. Nah, dan kita juga bisa memindahkan artboard kita kemanapun. Kita tinggal klik dan drag aja artboard kita. Dan kalau kita mengcopy artboard, otomatis desain yang ada di dalam artboard ini akan ikut tercopy juga. Jadi contoh di sini kita bisa buat sebuah rectangle. Nah, contoh desain yang kita buat. Lalu kita ingin mengcopy artboard kita yang ini. Kita tekan dan tahan Alt pada keyboard. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, otomatis desainnya juga ikut tercopy. Lalu sekarang kita masuk ke menu view. Nah, di sini ada banyak menu. Saya akan jelaskan beberapa aja yang biasa digunakan ya. Pertama, yang paling wajib itu kita aktifkan untuk smart guide-nya atau tekan Ctrl plus U pada keyboard. Jadi fungsi smart guide itu supaya kita lebih gampang mensejajarkan objek yang kita buat. Contoh dua objek ini. Nah, kita bisa membuatnya sejajar karena ada garis ungunya yang muncul. Nah, garis ungunya ini sebagai penentu kalau objek ini sejajar. Atau mungkin untuk merapatkan objek. Nah, otomatis dia bakal rapat menggunakan smart guide tadi. Atau mungkin kita ingin membuat objek secara full. Misal di sini kita buat rectangle. Nah, kita bisa lihat di sini ada intersect. Ini artinya bahwa ini udah berada di ujung dari artboard kita. Lalu kita tarik sampai ujung, kita tarik sampai intersect juga. Nah, maka objek yang kita buat sudah full sesuai artboard kita. Kalau misalnya kita matikan smart guide-nya, maka kita akan kesulitan saat merapikan desain kita.
kita nggak bisa buat desain ini sejajar gitu, susah. Tapi kalau pakai Smart Guide tadi jadi lebih gampang. Nah, selanjutnya ada roller atau tekan Ctrl plus R pada keyboard. Fungsinya untuk menarik penggaris untuk artboard kita. Kemudian ada guide. Fungsinya untuk membantu kita dalam membuat desain agar lebih rapi lagi. Jadi ada dua teknik untuk membuat guide. Pertama, kita bisa munculkan ruler dulu, lalu kita bisa tarik dari sini. Nah, otomatis guide akan muncul. Ini yang namanya guide. Atau kita bisa membuat guide dengan shape. Contoh di sini persegi. Nah, di sini kan ada persegi yang udah ada garis pinggirnya warna hitam. Jadi kita bisa klik objeknya, lalu klik kanan dan make guide. Otomatis dia akan menjadi sebuah guide. Nah, guide ini juga bisa kita sembunyikan atau kita kunci. Kita bisa tinggal klik kanan, lalu pilih lock guide atau hide guide. Kalau kita tekan hide guide, otomatis guide-nya akan hilang. Atau untuk shortcutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk hide guide bisa tekan Ctrl plus titik koma pada keyboard. Dan untuk mengunci guide bisa tekan Alt plus Ctrl plus titik koma pada keyboard. Jadi kalau misal kita dalam membuat desain takut guide-nya kegeser, kita bisa lock aja guide-nya. Nah, jadi nggak bisa diganggu lagi. Selanjutnya ada outline. Nah, fungsinya untuk memunculkan garis pad dari objek kita. Nah, ini biasa digunakan kalau kita nanti menggunakan shape builder tool. Itu akan dibahas pada materi selanjutnya. Kita lebih gampang untuk merapatkan objek kita. Kita tahu objek kita sudah presisi. Atau mungkin membuat sebuah lingkaran dan kita ingin membuat saling bersinggungan. Contohnya kayak gini. Ini ada dua lingkaran dan kita ingin membuat dia saling bersinggungan di sini. Kita matikan dulu stroke-nya. Nah, jadi kita ingin membuat dia saling bersinggungan. Kan ini agak kelihatan susah nih, jadi kita bisa pilih outline atau bisa tekan Ctrl plus Y pada keyboard. Jadi lalu kita bisa mempresisikan keduanya supaya saling bersinggungan. Oke, selanjutnya ada snap to grid, snap to pixel, snap to point. Ini fungsinya untuk saat kita menggerakkan objek, maka dia akan otomatis mengikuti ukuran grid atau pixel atau point. Nah, bisa kita lihat ini agak patah-patah saat digerakkan. Nah, dia mengikuti ukuran sesuai 1 pixel atau 1 point gitu. Jadi kalau ingin lebih gampang bisa dimatikan aja. Supaya kita bisa lebih leluasa dalam menggerakkan objeknya. Selanjutnya untuk previewnya kita pakai yang GPU preview. Dan di sini bisa kita lihat ada CPU preview. Kalau bisa jangan pakai yang ini karena akan sedikit berat dalam membuat desain. Kita pakai yang GPU preview aja. Nah, kayak gini tampilannya. Lalu selanjutnya ada trim view. Fungsinya kalau kita membuat desain dan melebihi artboard, contohnya gini. Nah, ini desain kita nih. Kan ada beberapa yang melebihi artboard. Jadi kita ingin menampilkan yang hanya dalam artboard aja. Maka kita bisa pakai trim view. Nah, ini hasil yang bakal dicetak nanti atau hasil yang bakal dijadikan JPG atau PNG nanti.
Lalu ada teknik lainnya, kita bisa tekan Shift plus F pada keyboard. Nah, dia akan memunculkan hasil preview setelah desain kita selesai. Tekan ESC untuk mengembalikannya. Lalu ada lagi yang namanya New View. Ini fungsinya untuk membuat view agar kita lebih gampang membuat desain. Nah, contohnya misal pada desain yang ini. Nah, di sini kan ada sebuah desain harimau. Jadi kita saat membuat bagian matanya, contoh nih, kita bisa tambahkan new view, kita ketik mata. Lalu kita bisa misal dalam pembuatan giginya, kita bisa tambahkan view gigi. Lalu mungkin dalam pembuatan bunga, tambahkan view bunga. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan gini, kita bisa otomatis langsung menuju ke view yang kita buat tadi. Misalnya kita langsung ke view mata, tinggal pilih yang bagian mata. Nah, atau ingin pindah ke view bagian bunga juga bisa, atau pilih ke view bagian gigi juga bisa. Nah, itu akan mempermudah kita dalam membuat desain. Kalau kita ingin menghapusnya, kita bisa pilih edit view, lalu tinggal seleksi aja. Jadi teman-teman, itu aja untuk pembahasan pertama kita. Tadi ada beberapa fungsi yang akan berguna saat kita membuat desain nanti. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video, bye.